Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas chapter 4 yang berjudul The Critical Literature Review. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Cindy Ada Kartikasari, yang kedua Muhammad Frans Sarenta, dan yang ketiga saya Mia Rawati. Pengertian tinjauan literatur diartikan sebagai proses identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan, evaluasi penelitian terkait masalah, dan dokumentasi penelitian. Identifikasi dan evaluasi digunakan untuk memahami ide data dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu dan berbagai hal yang diteliti. Selanjutnya, tinjauan literatur kritis digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada variabel penting di masa lalu yang ditemukan berulang-ulang sehingga memiliki pengaruh terhadap masalah yang diabaikan dalam proyek penelitian. Tinjauan literatur kritis berfungsi untuk membantu peneliti mengembangkan latar belakang konseptual dan teoritis, membantu peneliti memperoleh informasi yang relevan terkait dengan penelitian, membantu peneliti memahami permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, serta membantu peneliti menemukan metode penelitian yang lebih baik. Ada 8 tujuan dari tinjauan literatur. Yang pertama, memastikan agar upaya penelitian diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang ada. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan informasi dan memiliki manfaat untuk membangun pengetahuan. Yang kedua, memastikan agar tidak mengambil resiko menciptakan reinventing wheel atau membuang-buang usaha untuk menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Dengan melakukan tinjauan literatur, kita akan mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan sudah diteliti atau belum. Apabila sudah, maka kita tidak perlu melakukan penelitian tersebut karena penelitian tersebut telah diketahui hasilnya. Yang ketiga, memastikan latar belakang tersedia untuk melihat masalah dari sudut pandang tertentu untuk membuat pemikiran dan memicu wawasan yang berguna pada topik penelitian. Semakin banyak kita melakukan tinjauan literatur, maka kita dapat membuat gambaran pada latar belakang penelitian kita semakin baik. Yang keempat, memastikan ide yang jelas muncul sebagai variabel yang akan menjadi penting untuk dipertimbangkan, mengapa dianggap penting dan bagaimana harus diselidiki untuk memecahkan masalahnya. Pemilihan variabel penelitian harus jelas dan memiliki alasan yang kuat mengapa penelitian dilakukan. Yang kelima, memastikan adanya terminologi yang relevan dan menyediakan definisi konsep yang memberikan panduan dalam kerangka teori. Semakin banyak kita melakukan tinjauan literatur, maka kita akan semakin memahami teori yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Yang keenam, memastikan peneliti mampu memberikan argumen untuk hubungan antar variabel dalam model konseptual. Kita sebagai peneliti harus bisa memberikan argumen yang tepat yang berkaitan dengan hubungan antara variabel dengan teori yang ada. Kemudian yang ketujuh, memastikan agar dapat diuji dan dapat ditiru untuk mencari peningkatan pengetahuan. Penelitian yang kita lakukan harus dipastikan bahwa penelitian tersebut dapat direplikasi oleh orang lain. Terus yang terakhir adalah memastikan temuan penelitian terkait dengan temuan lain. Kita harus memastikan bahwa penelitian kita memiliki hubungan dengan penelitian orang lain atau penelitian yang terdahulu. Saya akan menjelaskan cara pendekatan tinjauan literatur. Yang pertama, sumber data. Data bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, diantaranya adalah textbook, di mana kita bisa mendapatkan data dari buku-buku bacaan. Yang kedua, jurnal, yaitu tulisan khusus yang memuat artikel tentang suatu bidang ilmu. Selanjutnya ada tesis, yaitu pernyataan atau teori yang dilandasi oleh berbagai argumen. Biasanya tesis ini dijadikan syarat untuk kelulusan pendidikan S2. Selanjutnya ada conference proceeding, yaitu naskah yang telah dibawa atau dipresentasikan dalam suatu konferensi, namun
belum dipublish secara umum. Selanjutnya ada naskah yang tidak diterbitkan, contohnya seperti paper yang tidak dipublish, lalu ada laporan, koran, dan pada masa sekarang ini telah berkembang teknologi sehingga semua data-data tersebut bisa kita dapatkan melalui internet. Caranya dengan melakukan pencarian pada search engine atau memasuki perpustakaan online. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencari literatur. Dengan adanya perkembangan teknologi, sekarang mencari literatur itu menjadi lebih mudah. Dengan adanya sistem komputerisasi pada perpustakaan, maka ada berbagai keuntungan yang bisa kita dapatkan, seperti menghemat waktu, komprehensif, dan relatif tidak mahal. Selain itu, sumber daya elektronik pada perusahaan juga sangat membantu. Adapun sumber daya elektronik itu adalah yang pertama, jurnal elektronik. Jurnal elektronik adalah suatu sistem di mana kita bisa mengunduh atau berlangganan jurnal-jurnal online. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer. Nah, database ini ada 3, database full text yang berisi tentang bacaan-bacaan yang lengkap. Lalu ada database bibliografi yang berisi daftar pustaka yang terdiri dari deskripsi buku, mulai dari judul, penerbit, penulis, tahun terbit, dan halamannya. Yang terakhir ada database abstrak yang berisi tentang intisari dari jurnal atau tulisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengevaluasi literatur. Dengan mudahnya kita mendapatkan literatur, sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam memilih artikel atau buku yang cocok. Untuk menilai kualitas literatur, kita bisa menanyakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah pertanyaan penelitian utama atau rumusan masalah disajikan dengan jelas dan analitis? Lalu, apakah relevansi pertanyaan penelitian dibuat transparan? Apakah penelitian ini dibangun langsung berdasarkan penelitian sebelumnya? Akankah studi ini memberikan kontribusi di lapangan? Apakah ada teori yang memandu penelitian? Apakah metode yang digunakan dalam penelitian dijelaskan secara jelas? Apakah pilihan metode tertentu dimotivasi dengan cara yang meyakinkan? Apakah sampelnya sesuai? Dan apakah desain penelitian atau kuesioner sesuai untuk penelitian ini? Dan masih banyak yang lainnya. Selain dari menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kualitas literatur juga bisa dilihat dari kualitas jurnal yang mempostingnya, seperti misalnya jurnal yang terindeks Scopus. Lalu kriteria-kriteria lain dalam menilai literatur antara lain adalah relevansi masalah yang ada pada literatur dan pentingnya buku atau artikel dalam hal kutipan, tahun terbit, dan kualitas secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mendokumentasikan tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka itu merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mendokumentasikan temuan, kerangka kerja, dan atau instrumen penting dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi dasar dari penelitian kita. Mendokumentasikan tinjauan pustaka penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti memiliki pengetahuan tentang bidang masalah dan telah melakukan tinjauan awal yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa survei literatur harus menyatukan semua informasi yang relevan dengan cara yang meyakinkan dan logis daripada menyajikan semua studi dalam urutan kronologis dengan potongan-potongan informasi yang tidak terkoordinasi. Sebuah tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mensintesis penelitian
yang relevan tentang topik yang kita teliti. Mensintesis adalah menggabungkan dua atau lebih elemen untuk membentuk suatu kesatuan yang baru. Jadi, tinjauan pustaka itu membantu peneliti untuk yang pertama itu memperkenalkan subjek studi, yang kedua itu mengidentifikasi pernyataan masalah, dan yang ketiga itu membangun penelitian sebelumnya untuk menawarkan dasar melanjutkan ke langkah selanjutnya dari kerangka teoritis dan pembangunan hipotesis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah etis. Jadi, saat kita itu meringkas, menambah, atau menguji penelitian orang lain, ada dua hal penting yang harus diwaspadai. Yang pertama itu dengan sengaja salah mempresentasikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah plagiarisme. Penggunaan kata-kata, argumen, atau ide orisinal orang lain seolah-olah itu milik kita sendiri. Bahkan jika ini dilakukan dengan itikat baik, karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Di era reformasi saat ini, menyalin dan menempelkan informasi dari sumber online ke dalam penelitian itu menjadi hal yang sangat sederhana. Plagiarisme adalah jenis penipuan yang dianggap sangat serius dalam dunia akademik, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah karya itu milik kita sendiri. Jadi, kita tuh tidak menunjukkan rasa hormat atas upaya yang telah dilakukan orang lain dalam pekerjaan mereka. Ada banyak bentuk plagiarisme selain menyalin dan menempelkan teks ke dalam karya milik sendiri. Jadi bentuk plagiarisme itu yang pertama itu sumber tidak dikutip. Ada yang pertama the ghostwriter, yaitu penulis itu mengakui karya orang lain kata demi kata sebagai milik dia sendiri. Yang kedua adalah the photocopy, yaitu penulis menyalin sebagian besar teks langsung dari sumber tanpa perubahan. Yang ketiga itu adalah the potluck paper, yaitu penulis mencoba menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa sumber yang berbeda, mengutak-atik kalimat untuk membuatnya cocok sekaligus mempertahankan sebagian besar frasa aslinya. Yang keempat itu adalah the pure disguise, yaitu penulis mempertahankan konten esensial dari sumber, tapi dia telah mengubah sedikit tampilan dengan mengubah kata kunci dan frasanya. Yang kelima adalah the labor of laziness, yaitu penulis meluangkan waktu untuk memfrasekan sebagian besar paper yang dicontohnya dari milik karya orang lain dan membuat semuanya cocok. Alih-alih dia tuh menghabiskan waktu untuk membuat karya dia sendiri. Yang keenam itu adalah the self-stealer, yaitu penulis meminjam dengan murah hati dari karya orang lain, melanggar kebijakan tentang ekspektasi orisinalitas yang diadopsi oleh sebagian besar institusi akademik. Yang selanjutnya adalah plagiarisme yang sumbernya dikutip tapi masih dikategorikan menjiplak gitu. Yang pertama itu the forgotten footnote atau catatan kaki yang terlupakan. Jadi penulis itu menyebutkan nama penulis untuk suatu sumber, tetapi lalai untuk memasukkan informasi spesifik tentang lokasi bahan yang dirujuknya. Ini sering menutupi bentuk plagiarisme lain dengan mengaburkan lokasi sumber. Yang kedua itu adalah the misnomer, yaitu penulis memberikan informasi yang tidak akurat tentang sumbernya, sehingga tidak mungkin untuk menemukannya. Yang ketiga itu ada the too perfect props, yaitu penulis mengutip dengan tepat sebuah sumber, tetapi tidak memasukkan teks yang telah diberi tanda petik. Meski mengaitkan ide dasar dengan sumbernya, penulis secara keliru mengklaim prestasi dan interpretasi asli dari informasi tersebut. Yang keempat itu ada the resourceful citer. Dalam hal ini, penulis mengutip dari beberapa sumber, tetapi melanjutkan dengan memfrasekan argumen lain dari sumber-sumber tersebut tanpa kutipan. Dengan cara ini, penulis mencoba untuk memalsukan materi yang difrasekannya sebagai analisisnya sendiri atas materi yang dikutip.